Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sumber inspirasi. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dunia ternak murai batu lagi. Jadi ada yang bertanya seperti ini, apakah burung murai batu itu semudah itu untuk ditangkarkan? Karena ketika kita melihat di video-video di YouTube itu rata-rata itu yang sukses yang diupload ke YouTube. Namun ada pertanyaan muncul begini, apakah memang semudah itu menangkarkan murai batu? Jawabannya yaitu ya mudah. Namun dibilang sulit ya sulit. Namun sebelum pembahasan ini kita mulai, alangkah baiknya teman-teman bantu subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya di bawah untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang ternak murai batu ini. Apakah sesederhana itu atau semudah itu? Apakah tidak ada kendala-kendala yang berarti untuk ternak murai batu ini? Kita akan bahas di video ini sebisa saya atau sesuai pengalaman saya saja. Jadi untuk memulai ternak murai batu itu, kalau ada yang bilang mudah, ketika kita sudah menguasai ilmunya itu memang mudah. Misal ketika penjodohan itu tidak jodoh-jodoh, namun kita tahu ilmunya itu akan terasa mudah. Namun bagi kita yang masih pemula untuk ternak murai batu ini, untuk melalui proses penjodohan saja itu terasa sangat sulit dan sangat lama. Apalagi sampai murai batu ini berkembang biak atau bertelur atau produksi. Ini akan terasa sangat lama karena kita belum tahu ilmunya. Terus ilmu itu didapat dari mana ya? Banyak sekali sih sumbernya ya. Kalau kita rajin nonton video-video di YouTube, itu bisa dijadikan sumber referensi dan kita bisa petik ilmu yang bermanfaat yang kira-kira sesuai dengan kondisi ternak murai batu kita. Terus ada lagi, kita bisa belajar dari pengalaman yang kita alami ketika memulai ternak murai batu ini. Jadi bukan berarti ternak murai batu itu ketika kita beli indukan, anggap saja lah kita beli indukan yang sudah jadi atau sudah berjodoh, terus kita masukkan ke kandang tangkar, itu sudah tinggal tunggu produksi aja. Itu tidak sesederhana itu ya. Jadi ada kalanya kita beli indukan yang sudah berjodoh, ketika kita masukkan ke kandang ternak itu malah jadi macet, dan itu ada kiat-kiat tersendiri untuk memulihkan burung murai batu yang seperti itu. Terus ini sekedar tips saja bagi teman-teman yang ingin memulai ternak murai batu, bukan kita menakut-nakuti agar jangan terjun ke zona itu, namun ini dijadikan penyemangat untuk kita agar kita terus berusaha untuk mengembangkan burung murai batu ini yang kita tahu di alamnya itu sudah mulai langka atau mulai jarang. Jadi kita bisa ambil murai batu yang kalau ingin aman ya, kalau main aman itu kita bisa beli murai batu yang sudah berjodoh. Lebih baik lagi kalau murai batu itu sudah produksi di tempat awalnya. Mungkin kita bisa beli dari penangkar murai batu langsung yang sudah produksi, kita bayar dan kita bawa pulang ke rumah. Terus apakah bisa kita langsung masukkan ke kandang tangkar? Sebaiknya jangan dulu. Kalau menurut saya jangan dulu. Kita pisahkan di kandang soliter ya, kandang biasa, kandang gantung. Namun tetap kita dekatkan posisinya. Mungkin kita cantelin di tembok dan kita posisinya kita sejajarkan saja selama 2 atau 3 hari. Setelah itu kita baru masukkan ke kandang tangkar. Itu tujuannya untuk mengurangi stres burung murai batu yang baru pindah pindah lokasi atau pindah tempat dari sangkar lama atau dari kandang lama ke kandang yang baru. Karena burung juga butuh penyesuaian. Terus untuk perawatan kita bisa tanyakan langsung ke peternak awalnya, peternak yang tadi kita beli burungnya, perawatannya bagaimana, untuk porsi jangkrik atau porsi EF-nya bagaimana, terus apakah menggunakan fur yang ada di lokasi kita atau tidak, atau full EF.
kita bisa tanyakan langsung kepada si peternak yang kita beli burungnya itu. Terus untuk kandang ternaknya kita bisa mencari referensi di banyak sekarang lah, di internet banyak sekali yang membahas tentang kandang ternak murai batu. Untuk penataan ruangnya bagaimana, tempat pakannya bagaimana, terus sarangnya di sebelah mana saja, berapa gelodok yang harus disediakan, terus pangkringannya terbuat dari kayu apa, itu banyak sekali yang sudah membahasnya di internet. Teman-teman tinggal cari saja, insya Allah teman-teman bisa lah berhasil kalau kita ulet. Namun ketika kita baru mulai ternak murai batu dan ada kendala sedikit sudah menyerah, ya itu akan jauh lah dari keberhasilan. Karena untuk ternak murai batu ini yang dibutuhkan itu ketelatenan dan kesabaran. Jadi kita bisa menimba ilmu sembari melihat pergerakan si burung ini. Jadi kita bisa amati setiap hari bagaimana karakternya, dan kita bisa menyimpulkan apa yang harus dibenahi dalam ternak murai batu ini. Terus jika sudah produksi, apakah sudah bertelur, apakah pejantannya perlu dicabut atau tidak, itu tergantung. Jika pejantannya itu terlalu agresif, itu kalau menurut saya dicabut nggak masalah, karena itu bisa merusak sarang dan memecahkan telur. Itu pejantannya bisa kita cabut, kita taruh di luar kandang ternak. Namun jika pejantannya masih aman-aman saja, biarkan saja di dalam sampai anaknya menetas, karena nantinya juga akan membantu si induk betina untuk meloloh anakannya sampai umur yang akan kita panen nantinya. Jika kita ingin panen umur 5 hari, ya sampai umur 5 hari si pejantan akan membantu indukan betina untuk meloloh anakannya. Dan untuk proses loloh menggunakan tangan kita atau pasca panen itu sudah pernah saya bikin videonya, caranya bagaimana, dan jika menggunakan fur-fur apa, campurannya apa, itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, silahkan cek saja. Dan untuk video kali ini saya kira cukup di sini saja dulu. Dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, akan saya jawab. Namun jika ilmu saya belum sampai di situ, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.